Puncak kebahagiaan. Rumah besar itu berdiri megah di sudut kota yang tenang. Cat dinding berwarna putih gading tampak berkilau tertimpa cahaya lampu kristal yang baru saja terpasang di ruang utama. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh sepasang suami istri yang baru saja pindah ke hunian impian. Dekorasi bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Aroma masakan lezat dari catering kelas atas memenuhi udara, menjanjikan jamuan makan malam yang akan diingat oleh banyak orang. Suasana sibuk terlihat di mana-mana. Pelayan berpakaian rapi berlalu lalang memastikan setiap detail berjalan sempurna sesuai keinginan sang pemilik rumah. Semua orang tampak sibuk, namun di balik kemeriahan itu, ada ketegangan yang tidak terucapkan. Ibu mertua berada di tengah ruang tamu, memberikan instruksi dengan nada tinggi dan tajam. Beliau adalah sosok wanita yang sangat perfeksionis. Baginya, setiap hal dalam acara hari ini harus tampak sempurna tanpa celah sedikit pun. Pakaian yang digunakan harus bermerek, tamu yang datang harus dari kalangan terhormat, dan suasana harus terlihat mewah agar martabat keluarga tetap terjaga di mata kolega bisnis. Di sisi lain, menantu wanita di rumah itu berusaha tetap tenang. Dirinya telah bekerja keras siang dan malam untuk mempersiapkan acara syukuran ini. Harapannya sederhana, yaitu merayakan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih. Namun, setiap kali menantu mencoba memberikan saran atau bantuan, ibu mertua selalu menepisnya dengan tatapan meremehkan. Ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ibu mertua merasa bahwa status sosial sang menantu tidaklah setara dengan keluarga besar mereka. Menantu tersebut teringat akan orang tuanya yang akan segera datang dari desa. Mereka sudah menempuh perjalanan jauh dengan bus umum demi melihat rumah baru ini. Hati menantu merasa berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru. Orang tua adalah sosok yang telah membesarkan dirinya dengan penuh kasih sayang meski dalam kondisi ekonomi yang sangat sederhana. Mereka tidak pernah menuntut apapun selain kebahagiaan anaknya. Namun, menantu mulai merasakan kecemasan saat melihat bagaimana ibu mertua menatap daftar tamu undangan yang datang dari pihak keluarga besar suaminya. Setiap tamu yang datang adalah pengusaha sukses, pejabat, atau tokoh berpengaruh di kota ini. Mereka datang dengan mobil mewah dan mengenakan perhiasan yang mencolok. Ibu mertua sibuk menyapa mereka dengan senyum yang sangat manis. Senyum yang sangat berbeda dari raut wajah yang ditunjukkan kepada menantunya sendiri. Ibu mertua seolah ingin menunjukkan bahwa rumah baru ini adalah puncak dari kesuksesan keluarga besarnya. Sebuah simbol kekuasaan yang harus diakui oleh semua orang yang hadir. Menantu mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Dirinya terus memastikan bahwa catering yang dipesan sudah siap di meja prasmanan. Catering ini bukan catering biasa. Harganya sangat mahal, dengan menu makanan internasional yang disusun oleh chef ternama. Ibu mertua secara khusus meminta menu ini untuk mengesankan para tamu elit. Tidak ada satupun makanan tradisional atau menu sederhana yang diizinkan masuk ke dalam daftar hidangan. Segala sesuatu harus tampak berkelas. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Para tamu mulai memadati ruang tengah. Musik klasik mengalun lembut, menciptakan suasana elegan. Ibu mertua berdiri di dekat pintu utama, menyalami setiap tamu yang datang dengan bangga. Sementara itu, suami dari menantu tersebut sedang sibuk melayani para tamu VIP di sisi lain ruangan. Menantu merasa seolah dirinya hanyalah penghias di dalam rumahnya sendiri. Namun, dirinya tetap berusaha tersenyum demi menghormati suaminya yang sudah bekerja keras. Di balik semua kemewahan ini, tersimpan sebuah keinginan untuk membagikan rasa syukur. Namun, di rumah ini, syukur seolah memiliki definisi yang berbeda. Bagi ibu mertua, syukur adalah tentang pengakuan publik, tentang bagaimana orang lain melihat kemapanan mereka, tentang bagaimana mereka bisa berdiri di atas orang lain. Menantu menarik napas panjang, menatap pintu rumah dengan harapan orang tuanya segera tiba. Dirinya sangat merindukan pelukan hangat mereka di tengah hiruk-pikuk dunia yang terasa sangat dingin dan penuh kepalsuan ini.
Acara syukuran ini adalah tentang rumah baru. Tetapi bagi menantu, rumah seharusnya bukan tentang seberapa besar bangunannya atau seberapa mahal furniturnya. Rumah seharusnya adalah tempat di mana kasih sayang dan ketulusan berada. Sayangnya, di rumah baru ini, kasih sayang terasa begitu mahal, sementara kesombongan tampak berserakan di setiap sudut ruangan. Menantu terus memantau keadaan sambil berharap malam ini akan berakhir dengan damai tanpa ada konflik yang berarti. Kedatangan yang tak diinginkan. Suara klakson mobil terdengar dari arah gerbang. Menantu yang sedari tadi berdiri di dekat jendela segera bergegas menuju halaman depan. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil tua yang berhenti di depan gerbang mewah. Itu adalah mobil saudara jauh yang menjemput orang tuanya dari desa. Pintu mobil terbuka, dan sepasang suami istri lanjut usia keluar dengan perlahan. Ayah mengenakan kemeja batik yang sudah terlihat kusam dan celana kain yang tampak kedodoran. Ibu mengenakan kebaya tua yang sederhana, namun rapi. Di tangan ibu, terdapat sebuah kantong plastik besar yang berisi hasil kebun seperti singkong, pisang, dan sayuran segar sebagai oleh-oleh untuk anak menantunya. Hati menantu terasa perih melihat penampilan orang tuanya. Mereka terlihat sangat kontras dibandingkan dengan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di halaman rumah. Menantu segera berlari kecil menghampiri mereka, menyalami tangan kedua orang tua dengan takzim, lalu memeluk mereka erat. Ada rasa syukur yang mendalam di hati karena mereka sampai dengan selamat. Orang tua tersenyum tulus. Wajah mereka yang keriput tampak bersinar karena rasa bangga melihat anaknya kini memiliki rumah yang sangat indah. "Mari masuk ke dalam," ujar menantu dengan nada lembut. Ayah dan ibu mengangguk patuh. Mereka berjalan perlahan mengikuti langkah menantu masuk ke dalam rumah. Namun, tepat saat mereka baru melangkah masuk ke ruang tamu yang penuh dengan tamu elit, suasana mendadak berubah. Ibu mertua yang tadinya sedang tertawa dengan para kolega bisnis, tiba-tiba berhenti. Beliau memutar tubuh dan menatap ke arah pintu dengan pandangan yang tajam. Langkah ibu mertua terhenti saat melihat pakaian sederhana yang dikenakan oleh orang tua menantu. Beliau tidak menyapa mereka dengan ramah. Sebaliknya, ibu mertua berjalan menghampiri dengan wajah yang memerah karena menahan malu. Para tamu di sekitar mereka pun mulai melirik, berbisik-bisik, dan menatap dengan pandangan meremehkan. Ibu mertua tidak peduli dengan perasaan siapapun saat itu. Beliau hanya memikirkan bagaimana citra rumah ini akan jatuh karena kehadiran orang tua yang dianggapnya tidak layak berada di antara orang-orang terhormat. Ibu mertua berhenti tepat di depan orang tua menantu. Tanpa basa-basi, beliau berbicara dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa tamu di sekitar. "Kalian tidak seharusnya berada di sini sekarang," ucap ibu mertua dingin. Orang tua menantu tampak kebingungan. Ayah mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin memberikan ucapan selamat, namun ibu mertua segera memotong kalimat tersebut. "Tempat kalian bukan di sini, di ruang tengah yang megah ini. Bau tanah dan pakaian kalian akan merusak suasana elegan syukuran rumah baru ini." Suasana di ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa tamu mulai berhenti makan dan memperhatikan kejadian tersebut dengan ekspresi yang sulit diartikan. Menantu merasa sekujur tubuhnya gemetar. Rasa malu, sedih, dan amarah bercampur menjadi satu. Dirinya tidak menyangka bahwa mertuanya akan bersikap sekasar itu di depan orang tuanya sendiri. Ayah dan ibu hanya bisa menunduk. Ibu memegang erat kantong plastik hasil kebun yang dibawanya, merasa seolah barang bawaan yang penuh ketulusan itu kini menjadi beban yang memalukan di mata orang lain. "Bawa orang tuamu makan di dapur," bentak ibu mertua saat syukuran rumah baru itu sedang berlangsung. "Kalian makan saja di sana bersama para pelayan. Jangan tunjukkan wajah kalian di ruangan ini sebelum acara selesai. Jika kalian tetap bersikeras tinggal di sini, lebih baik kalian pulang saja ke desa," sambungnya lagi dengan nada yang lebih tajam. Kalimat itu seperti pisau yang menghujam jantung menantu. Air mata hampir jatuh.
namun ditahannya sekuat mungkin agar tidak terlihat lemah di depan wanita yang membencinya. Ayah menantu, dengan suara yang tenang dan rendah, hanya mengangguk pelan. Beliau tidak melawan. Beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau justru menarik tangan istrinya dan menuntunnya menjauh dari ruang utama. Baiklah, jika itu keinginan pemilik rumah, kami akan mengikuti, jawab ayah dengan penuh harga diri meskipun dalam kesederhanaan. Mereka berjalan melewati kerumunan tamu elit yang kini menatap mereka dengan tatapan sinis. Mereka benar-benar berjalan menuju dapur, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan dan keramaian. Ibu mertua kembali memutar tubuh dan melanjutkan pembicaraan dengan tamu VIP, seolah tidak terjadi apapun. Beliau seolah merasa telah melakukan hal yang benar dengan menyingkirkan noda yang dianggapnya mengganggu kesempurnaan acara. Menantu hanya bisa berdiri mematung di tengah ruangan, merasakan luka mendalam di batinnya. Dirinya merasa gagal sebagai seorang anak karena tidak bisa melindungi martabat orang tuanya di rumahnya sendiri. Malam itu, di tengah kemegahan rumah baru, menantu merasakan kehampaan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa kejadian ini akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak disangka oleh siapapun, termasuk oleh ibu mertua yang angkuh tersebut. Penghinaan di depan tamu. Suasana ruang tengah yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan ringan perlahan kembali normal, seolah kejadian yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Namun bagi menantu wanita di rumah itu, waktu seolah berhenti berputar. Setiap langkah kaki yang membawa orang tuanya menjauh menuju bagian belakang rumah terasa seperti beban berat yang menghimpit dada. Orang tua yang telah berjuang keras menyekolahkan hingga meraih gelar, kini diperlakukan layaknya orang asing yang tidak diharapkan kehadirannya. Rasa sesak di dada semakin menjadi saat melihat punggung ayah yang sedikit membungkuk, bukan karena usia semata, melainkan karena rasa sakit yang disembunyikan di balik sikap diamnya. Ibu mertua dengan wajah yang kembali ceria segera menyambut seorang tamu pria paruhbaya yang baru saja datang. Pria itu tampak sangat berwibawa, mengenakan setelan jas mahal dengan arloji yang berkilau di pergelangan tangannya. Semua orang di ruangan itu seolah memberi jalan saat pria itu melangkah masuk. Ibu mertua menunjukkan sikap yang sangat berbeda, sangat ramah, dan penuh dengan sanjungan. Beliau ingin memastikan bahwa tamu VIP ini terkesan dengan segala persiapan yang telah dilakukan. Tidak ada lagi raut wajah marah yang tadi diperlihatkan kepada orang tua menantunya. Semua kini tampak tertata rapi sesuai skenario yang dibuat oleh sang nyonya rumah. Menantu yang masih berdiri di sudut ruangan mencoba menguatkan diri. Dirinya tahu bahwa jika dirinya menangis sekarang, ibu mertua justru akan semakin senang karena merasa telah berhasil mematahkan mentalnya. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, menantu berjalan menuju dapur untuk melihat keadaan orang tuanya. Dapur itu berada di sisi paling belakang rumah, terpisah jauh dari ruang utama. Tempat itu memang luas dan memiliki peralatan modern. Namun bagi orang tuanya, tempat itu terasa asing dan dingin. Tidak ada dekorasi, tidak ada keramahan, hanya ada meja panjang yang biasanya digunakan para pekerja catering untuk menata makanan. Di sana, ayah dan ibu duduk di atas bangku kayu sederhana yang mereka temukan di dekat pintu gudang. Ibu sedang berusaha menata singkong rebus dan buah-buahan yang tadi dibawa dari desa di atas piring plastik. Ayah hanya terdiam sambil menatap dinding dapur dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat melihat anaknya datang, ibu langsung tersenyum lebar. Tidak ada kebencian atau rasa marah di wajah ibu, hanya kehangatan seorang wanita yang tulus mencintai anaknya. "Jangan sedih, Nak," ujar ibu dengan suara lembut yang justru membuat pertahanan diri menantu runtuh seketika. "Kami tidak apa-apa di sini. Makanan di sini juga enak," lanjut ibu sambil mencoba mencairkan suasana. Ayah menepuk pundak anaknya pelan. Ayah mengerti apa yang sedang dirasakan anaknya. Rumah ini besar, namun pemiliknya memiliki hati yang sangat sempit. Ayah berpesan agar anaknya tidak perlu mempermasalahkan perilaku ibu mertua di depan tamu. "Biarkan saja,"
Yang penting acara berjalan lancar, dan suamimu tidak merasa malu, kata ayah dengan bijak. Kata-kata itu justru membuat hati menantu semakin teriris. Ayah dan ibu begitu mulia, hingga mereka lupa untuk memikirkan harga diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan anaknya meskipun harus menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Di ruang depan, ibu mertua terus membanggakan rumah baru ini kepada para tamu. Beliau sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar mendengar betapa suksesnya keluarga mereka. Beliau menceritakan tentang investasi, tentang kemewahan properti, dan tentu saja tentang betapa tidak bergunanya orang-orang yang dianggapnya tidak selevel. Sesekali beliau melirik ke arah dapur, memastikan bahwa orang tua menantunya tidak berani keluar dari sana. Beliau merasa telah menang telak. Beliau merasa telah menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah ini, dan siapa yang hanya menumpang hidup. Menantu kembali ke ruang utama dengan perasaan yang sudah mati rasa. Dirinya harus tetap melayani para tamu agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. Setiap kali menantu melewati ibu mertua, wanita itu selalu memberikan tatapan sinis. Seolah keberadaan menantu di ruangan itu pun sudah cukup mengganggu. Ibu mertua bahkan sempat berbisik dengan nada tajam saat menantu lewat. Pastikan orang tuamu tidak keluar dari dapur sampai acara selesai. Jika ada tamu yang melihat mereka, aku akan membuat perhitungan denganmu. Menantu hanya diam, mengangguk patuh sambil terus melayani para tamu yang bahkan tidak pernah menoleh atau membalas senyumannya. Acara syukuran semakin larut. Hidangan catering yang mahal mulai habis disantap. Para tamu tertawa lebar, merayakan kesuksesan yang bukan milik mereka. Di tengah keramaian itu, menantu menyadari bahwa kemewahan ini hanyalah cangkang kosong. Tidak ada kehangatan keluarga, tidak ada rasa syukur yang tulus. Yang ada hanyalah pamer status dan saling menjatuhkan. Menantu memikirkan betapa ironisnya hidup ini. Di ruang utama, orang-orang kaya sedang bersandiwara tentang kehidupan mereka yang sempurna. Sementara di ruang dapur, orang tua yang paling tulus justru sedang menahan lapar dan hinaan di balik pintu yang tertutup rapat. Menantu sempat terpikir untuk mengajak orang tuanya pulang saja. Namun, hal itu akan memancing kemarahan suami yang saat ini sedang berusaha menjalin kerjasama dengan kolega bisnisnya. Menantu tidak ingin suaminya merasa tertekan di hari penting bagi karirnya. Akhirnya, menantu memilih untuk bertahan. Dirinya akan tetap menahan rasa sakit ini sampai acara berakhir. Setelah semua tamu pulang, barulah dirinya akan berbicara secara pribadi dengan suaminya. Malam ini adalah malam ujian bagi kesabaran dan martabat, dan menantu sudah bersumpah dalam hati bahwa ini akan menjadi kali terakhir orang tuanya diperlakukan seperti pelayan di rumahnya sendiri. Kesabaran yang diuji. Waktu seolah merayap sangat lambat di tengah berlangsungnya acara syukuran tersebut. Musik yang tadinya terasa meriah, kini terdengar sumbang di telinga menantu. Setiap tawa yang meledak dari para tamu terasa seperti ejekan yang ditujukan langsung kepadanya. Namun, menantu terus berusaha menjaga topeng ketenangan di wajahnya. Dirinya bergerak dari satu meja ke meja lain, mengisi ulang gelas minuman, memastikan piring-piring kotor segera diangkat, dan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu yang bahkan tidak menganggapnya ada. Inilah tuntutan kehidupan yang harus dijalani di tengah keluarga yang sangat menjunjung tinggi strata sosial. Di dapur, suasana jauh lebih tenang meski penuh dengan kesedihan yang tersembunyi. Ibu dan ayah menantu masih duduk di bangku yang sama. Mereka tidak lagi mencoba mencicipi makanan catering yang disediakan, karena mereka tahu bahwa makanan itu tidak ditujukan untuk mereka. Ibu bahkan sempat berbincang dengan salah seorang pekerja catering yang kebetulan lewat. Pekerja itu merasa iba melihat orang tua yang tampak sangat sopan dan rendah hati itu dibiarkan sendirian di sana. Pekerja itu memberikan segelas air mineral dan sedikit buah potong kepada mereka. Ayah menerimanya dengan senyuman tulus yang membuat siapapun merasa segan. Ayah sesekali melirik ke arah pintu dapur yang terbuka sedikit. Beliau bisa melihat dari kejauhan kerumunan tamu yang sedang menari kecil mengikuti alunan musik. Ayah tidak marah.
dalam hidupnya yang panjang, ayah telah belajar bahwa kesombongan adalah sifat yang cepat atau lambat akan memakan tuannya sendiri. Ayah mengerti bahwa anaknya saat ini sedang berada dalam posisi yang sulit. Oleh karena itu, ayah justru terus menguatkan ibu agar tidak meneteskan air mata. "Jangan menangis di sini," kata ayah dengan nada tenang. "Anak kita sudah dewasa. Dia harus belajar bagaimana menghadapi dunia yang keras ini. Jika kita menunjukkan kesedihan, dia justru akan semakin merasa terbebani." Ibu mengusap sudut matanya yang basah. Ibu mengerti maksud suaminya. Selama ini, mereka datang jauh-jauh bukan untuk mencari kemewahan, melainkan hanya ingin memastikan bahwa anak mereka bahagia. Namun, apa yang mereka saksikan malam ini sungguh jauh dari bayangan kebahagiaan. Mereka melihat anaknya bekerja keras, ditekan, dan direndahkan oleh ibu mertuanya sendiri. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat buah hatinya diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri? Namun, demi martabat anaknya, mereka memilih untuk bertahan. Mereka menelan kepahitan itu bulat-bulat. Sementara itu, menantu di ruang depan terus menahan gejolak perasaan. Ibu mertua sekali lagi menghampirinya, kali ini dengan segelas anggur di tangan. Wanita itu tampak sudah sedikit mabuk dan kehilangan kontrol atas ucapannya. "Lihatlah dirimu," bisik ibu mertua dengan nada menghina. "Kamu bahkan tidak bisa mendidik orang tuamu untuk tahu diri. Untung saja aku tadi sudah menyuruh mereka ke dapur. Kalau mereka ada di sini, sudah pasti suamimu akan malu dan kehilangan kepercayaan dari tamu-tamu hebat ini." Menantu menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan sisa-sisa kesabarannya. Menantu menatap mata ibu mertua tanpa rasa takut. Meskipun hatinya hancur, menantu tetap menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. "Orang tua saya adalah orang yang sangat terhormat, meskipun mereka sederhana. Mereka datang ke sini dengan niat baik untuk mendoakan rumah ini. Saya rasa tidak ada alasan bagi mereka untuk diperlakukan seperti itu." Ibu mertua tertawa sinis mendengar jawaban tersebut. "Terhormat? Kamu bilang orang miskin seperti mereka itu terhormat? Jangan lucu. Di dunia ini, kehormatan diukur dari seberapa besar kekayaan yang kamu miliki dan seberapa tinggi jabatanmu. Kamu harus sadar itu." Ibu mertua kemudian meninggalkan menantu dengan angkuhnya untuk kembali menyambut tamu yang baru datang. Menantu merasa seolah dunia sedang menguji batas kemampuannya untuk tetap menjadi orang baik di tengah lingkungan yang penuh dengan racun kesombongan. Menantu teringat kembali masa kecilnya bersama ayah dan ibu. Ayah selalu mengajarkan bahwa kekayaan yang paling sejati adalah ketulusan hati dan kejujuran. Ayah tidak pernah mengajarkan untuk pamer harta. Sebaliknya, ayah selalu memberi makan tetangga yang kelaparan meskipun stok makanan di rumah mereka sendiri sangat terbatas. Kenangan itu justru membuat menantu semakin merasa bersalah. Bagaimana mungkin dirinya membiarkan orang-orang yang penuh kasih sayang itu disingkirkan di sudut dapur, sementara di ruangan utama, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri justru diagung-agungkan? Menantu menatap suaminya dari kejauhan. Suaminya tampak lelah, namun dia terus berusaha tersenyum demi menjaga citra di depan relasi bisnisnya. Menantu sadar, suaminya terjepit di antara rasa sayang kepada orang tua dan rasa hormat kepada ibunya yang perfeksionis. Suaminya tidak memiliki keberanian untuk melawan ibunya, dan itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima. Malam semakin larut. Acara syukuran perlahan mendekati akhir. Para tamu mulai pamit pulang satu persatu. Ibu mertua sibuk menjabat tangan setiap tamu, mengucapkan terima kasih dengan wajah yang tampak sangat puas. Beliau merasa acara hari ini sukses besar. Tidak ada gangguan berarti, dan citra keluarga tetap terjaga di mata para tamu VIP. Beliau bahkan tidak sadar bahwa di tengah kesuksesan yang dirayakannya, telah tercipta retakan besar di dalam fondasi keluarganya sendiri. Menantu berdiri diam di dekat pilar rumah, memperhatikan setiap tamu yang pergi. Dirinya merasa sangat lelah, bukan secara fisik, melainkan secara batin.
Malam ini adalah malam yang paling panjang dalam hidupnya. Dirinya tahu bahwa setelah pintu rumah tertutup nanti, akan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Namun untuk saat ini, menantu hanya ingin segera pergi ke dapur, memeluk orang tuanya, dan membawa mereka pulang dari tempat yang penuh dengan kepalsuan ini. Kejutan di balik pintu dapur. Suasana di dalam rumah mulai melambat seiring dengan berkurangnya jumlah tamu yang hadir. Musik yang tadinya menghentak kini diganti dengan alunan instrumen yang lebih tenang. Ibu mertua masih terlihat sibuk berbincang dengan sisa tamu VIP yang duduk di ruang tengah. Beliau tampak begitu bangga. Sesekali tertawa renyah sambil memamerkan koleksi lukisan dinding yang baru dipasang di ruang utama. Beliau merasa bahwa malam ini adalah sebuah kemenangan telak. Sebuah pernyataan kepada dunia luar bahwa keluarga mereka berada di kasta tertinggi masyarakat. Di sisi lain rumah, tepatnya di area dapur yang tersembunyi di balik lorong panjang, keadaan sangat kontras. Ayah dan ibu menantu masih duduk dengan tenang. Mereka tidak merasa terhina oleh keadaan. Bagi mereka, kenyamanan sebuah tempat hanyalah fisik semata. Yang terpenting adalah kedamaian pikiran. Ibu sedang merapikan lipatan kain sarungnya, sementara ayah sibuk memperhatikan detail arsitektur dapur yang tampak megah namun terasa dingin. Ayah tidak sedang merasa rendah diri, justru beliau merasa kasihan kepada orang-orang yang harus hidup dalam kepalsuan sepanjang waktu. Pada saat itu, seorang tamu VIP yang merupakan mitra bisnis besar sang suami sedang mencari akses menuju toilet. Pria itu adalah sosok yang sangat dihormati karena kekayaan dan pengaruhnya di dunia industri. Pria itu berjalan melewati lorong yang cukup sepi dan tidak sengaja mendengar suara bisikan dari arah dapur. Karena rasa penasaran, pria itu memutuskan untuk melangkah mendekat. Ia mengira mungkin di sana ada pelayan yang bisa membantu menunjukkan arah toilet dengan lebih jelas. Namun, begitu pintu dapur terbuka sedikit, langkah pria itu terhenti seketika. Mata pria itu membelalak melihat dua orang tua dengan pakaian sederhana yang sedang duduk di bangku kayu. Pria kaya itu tidak melihat mereka sebagai orang asing. Sebaliknya, pria itu merasa sangat familiar dengan raut wajah sang ayah. Dalam hitungan detik, ingatan pria itu melayang jauh ke masa lalu. Tepatnya ke 30 tahun yang lalu, saat dirinya masih menjadi pemuda miskin yang berjuang mencari pekerjaan pertama. Pria kaya itu terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera masuk ke dalam dapur, meninggalkan sikap formal yang sedari tadi ia tunjukkan. Dengan suara bergetar dan tatapan penuh ketidakpercayaan, pria itu menghampiri ayah menantu. Ia memperhatikan garis wajah pria tua itu, bentuk dagunya, dan sorot matanya yang tenang. Benar, tidak salah lagi. Itu adalah orang yang selama puluhan tahun ia cari. Seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya saat ia berada di titik terendah dalam hidup. Ibu menantu yang melihat pria berpakaian mewah itu masuk ke dapur tampak sedikit terkejut. Beliau segera berdiri, merasa tidak enak karena pria itu tampak sangat berwibawa. "Maaf tuan, mungkin Anda salah jalan. Toilet ada di sebelah sana," ujar ibu dengan sopan sambil menunjuk arah yang benar. Namun, pria kaya itu tidak menggubris ucapan ibu. Ia justru menatap lekat-lekat wajah ayah menantu, lalu perlahan menjatuhkan tubuhnya hingga bersimpuh di depan pria tua tersebut. Kejadian itu sangat mengejutkan. Tidak ada yang menduga bahwa seorang tamu paling terhormat di acara itu akan berlutut di hadapan dua orang tua berpakaian sederhana di sebuah dapur. Ayah menantu yang tadinya tenang, kini menatap pria di depannya dengan tatapan yang penuh ingatan. Perlahan, ayah menantu mengenali siapa pria itu. Ia adalah anak muda yang dulu ia bantu saat kehilangan harapan. Pria yang dulu ia beri makan saat pria itu tidak punya uang sepeser pun untuk membeli nasi. Suasana dapur yang tadinya dingin mendadak berubah menjadi haru. Pria kaya itu mulai meneteskan air mata. Ia menceritakan dengan singkat bagaimana nasihat yang diberikan ayah menantu 30 tahun lalu telah mengubah hidupnya menjadi sukses seperti sekarang. Tanpa bantuan dan bimbingan ayah menantu pada saat itu,
Ia tidak akan pernah berdiri di sini sebagai pengusaha besar. Semua orang yang bekerja di dapur saat itu terdiam menyaksikan pemandangan yang tak terduga ini. Ibu mertua yang kebetulan sedang melintas di depan lorong dapur karena curiga mendengar suara gaduh, langsung mematung di tempat. Beliau tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang ia puja-puja sebagai tamu paling agung, kini sedang berlutut di depan orang yang baru saja ia usir ke dapur. Identitas yang terkuak. Ibu mertua merasa dunia seolah runtuh. Kakinya lemas hingga ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Pria yang selama ini ia agung-agungkan, pria yang ia anggap sebagai tiket menuju puncak kejayaan bisnis suaminya, kini sedang menangis terseduh-seduh di kaki pria tua yang ia hina sebagai orang yang bau tanah. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada ibu mertua. Ia merasa telanjang di hadapan orang banyak. Seluruh kesombongan yang ia bangun sepanjang malam seolah hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Pria kaya yang sedang berlutut itu, sebut saja namanya Pak Hartono, bangkit berdiri dengan perlahan. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang kini terlihat berantakan di dapur yang sederhana itu. Ia memeluk ayah menantu dengan erat, seolah takut pria itu akan hilang jika ia melepaskannya. Pak Hartono kemudian menoleh ke arah ibu mertua yang masih berdiri mematung di ambang pintu dapur. Tatapan mata Pak Hartono yang tadinya penuh kasih saat melihat ayah menantu, tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tajam saat menatap ibu mertua. "Apakah Anda tahu siapa orang ini?" tanya Pak Hartono dengan suara yang menggelegar namun tetap terkendali. Ibu mertua tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa keluh. Lidahnya kaku seolah terikat oleh rasa takut yang amat sangat. Pak Hartono melanjutkan kalimatnya dengan nada yang menusuk. "Beliau adalah pria yang paling berjasa dalam hidup saya. Tanpa dia, saya tidak akan menjadi siapa-siapa hari ini. Beliau adalah orang yang mengajarkan saya arti integritas dan kerja keras saat saya tidak punya apa-apa. Dan Anda, dengan sombongnya membiarkan beliau makan di dapur bersama para pelayan?" Suara Pak Hartono yang keras menarik perhatian para tamu lain yang masih tersisa di ruang tengah. Mereka mulai berdatangan ke arah dapur, penasaran dengan keributan yang terjadi. Menantu wanita di rumah itu pun datang dengan wajah bingung. Namun saat melihat apa yang terjadi, ia langsung mengerti. Ia melihat orang tuanya berdiri dengan tegak, sementara Pak Hartono berdiri melindungi mereka seperti seorang pengawal yang setia. Menantu merasakan kelegaan yang luar biasa. Keadilan seolah datang tepat pada waktunya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka yang tadi ikut menertawakan orang tua menantu kini menundukkan kepala karena malu. Mereka sadar bahwa mereka telah salah menilai orang. Status sosial memang bisa menipu, namun karakter seseorang tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Ibu mertua kini menjadi pusat perhatian. Namun bukan karena kekayaan atau kemewahannya, melainkan karena kebodohan dan kesombongannya yang telah terbongkar di depan umum. Ia terlihat sangat kecil dan tidak berdaya. Pak Hartono dengan tegas meminta kepada seluruh orang di dapur untuk segera menyiapkan meja utama di ruang tengah. "Saya akan makan di sini, bersama dengan pria terhormat ini, bukan di meja VIP yang penuh dengan kemunafikan," kata Pak Hartono. Ia kemudian menggandeng tangan ayah dan ibu menantu, membimbing mereka keluar dari dapur dengan penuh hormat. Tindakan ini membuat ibu mertua semakin terpuruk. Ia ingin melarang, namun suaranya seolah hilang tertelan ketakutan akan kehilangan koneksi bisnis yang selama ini ia banggakan. Pria kaya itu tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian berbalik menatap ibu mertua di depan semua tamu. "Sebenarnya, alasan saya datang ke acara syukuran ini adalah untuk mencari sosok yang telah lama hilang kontak dengan saya. Dan alangkah terkejutnya, saya saat menemukan beliau diperlakukan layaknya sampah di rumah ini. Apakah ini cara Anda menghargai tamu? Apakah kekayaan yang Anda pamerkan malam ini lebih tinggi nilainya daripada budi baik manusia?" Kalimat itu adalah pukulan telak yang membuat ibu mertua terdiam tanpa bisa berkata-kata. Kejadian ini benar-benar mengubah dinamika acara.
Tamu-tamu yang tadi meremehkan orang tua menantu, kini perlahan mulai mendekat untuk memberikan penghormatan. Mereka sadar bahwa mereka telah salah langkah. Hubungan antara Pak Hartono dan ayah menantu adalah sesuatu yang sangat berharga dan kini menjadi pusat perhatian semua orang. Ibu mertua yang tadinya adalah ratu di acara ini, kini merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia berdiri di pojok ruangan, melihat bagaimana orang-orang yang tadinya tunduk padanya, kini lebih memilih untuk berbicara dengan orang tua menantunya. Menantu wanita itu menatap suaminya dengan tatapan yang menyiratkan banyak hal. Sang suami pun tampak tertunduk lesu, sadar akan kesalahan fatal yang telah dilakukan ibunya. Malam yang direncanakan sebagai ajang pamer kekuasaan, justru menjadi saksi keruntuhan harga diri ibu mertua. Bagi menantu, ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang penegasan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kesabaran orang tuanya selama ini akhirnya terbayar dengan cara yang paling elegan dan mematikan bagi kesombongan ibu mertua. Meja makan yang berpindah. Suasana di ruang tengah rumah mewah itu benar-benar berubah drastis dalam hitungan menit. Pak Hartono, yang merupakan sosok paling berpengaruh dalam acara syukuran tersebut, sama sekali tidak memedulikan tatapan heran dari para tamu lainnya. Beliau terus menggandeng tangan ayah menantu dengan penuh rasa takzim, seolah-olah ayah menantu adalah sosok pemimpin negara yang sangat dihormati. Langkah mereka mantap melintasi lorong menuju ruang makan utama yang tadi hanya diisi oleh jajaran petinggi bisnis dan orang-orang kaya yang angkuh. Ibu mertua masih berdiri di dekat pintu dapur, mematung dengan raut wajah yang sulit digambarkan. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya. Seluruh skenario yang telah ia rancang dengan begitu detail untuk memamerkan kekayaan dan status sosialnya kini hancur lebur. Ia merasa seolah-olah lantai marmer yang ia banggakan itu sedang bergetar hebat di bawah kakinya. Pria yang ia harapkan akan menjadi rekan bisnis strategis bagi anaknya, kini justru menjadi orang yang paling menentang tindakannya. Pak Hartono dengan sigap memerintahkan salah satu pelayan catering untuk memindahkan hidangan utama ke meja paling tengah, tempat yang sebelumnya diduduki oleh ibu mertua dan para tamu kehormatannya. Beliau menarik kursi kayu yang mewah, lalu dengan sangat sopan mempersilakan ayah dan ibu menantu untuk duduk. "Tolong, silakan duduk di sini. Bapak dan ibu adalah tamu paling terhormat di ruangan ini," ujar Pak Hartono dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh seluruh tamu yang masih berada di ruangan tersebut. Tindakan itu membuat kerumunan tamu yang tadinya sibuk berbincang mendadak terdiam. Mereka semua terpaku melihat pemandangan yang sangat tidak lazim. Seorang pria tua berpakaian sederhana, dengan baju batik yang sudah agak pudar warnanya, kini duduk di kursi yang paling strategis di tengah rumah mewah tersebut. Di samping kirinya, ibu menantu duduk dengan raut wajah yang masih tampak bingung namun tersenyum tipis. Sementara itu, Pak Hartono duduk tepat di samping ayah menantu, memperlakukan pria tua itu dengan penuh perhatian, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Ibu mertua yang melihat kejadian itu dari jauh merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia ingin melakukan sesuatu, mungkin mencoba menyela atau memberikan alasan, namun keberaniannya telah lenyap sepenuhnya. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk memperbaiki keadaan justru akan membuatnya terlihat semakin buruk di mata publik. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah meja utama tersebut, tempat di mana orang tua yang tadi ia hina kini menjadi pusat perhatian yang sesungguhnya. Sementara itu, menantu wanita di rumah itu merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia berdiri di dekat pilar, menatap orang tuanya dengan penuh rasa haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang tuanya, yang sering ia anggap hanya sebagai warga desa biasa, ternyata memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan orang lain di masa lalu. Ia merasa sangat bangga sekaligus merasa bersalah karena sempat membiarkan mereka tersingkir ke dapur. Namun, melihat betapa Pak Hartono menghargai mereka,
Menantu menyadari bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari apa yang mereka kenakan, melainkan dari apa yang telah mereka berikan kepada orang lain sepanjang hidup mereka. Pak Hartono kemudian memerintahkan para pelayan untuk menghidangkan makanan terbaik yang ada. Beliau sendiri yang mengambilkan piring untuk ayah menantu, bahkan sempat menawarkan air minum dengan cara yang sangat hormat. Ayah menantu menanggapi semua itu dengan sikap rendah hati yang konsisten. Beliau tidak menjadi sombong atau merasa jemawa dengan perubahan keadaan ini. Beliau tetap menjadi sosok pria tua yang tenang, yang hanya ingin menikmati suasana syukuran dengan damai. Sikap inilah yang justru membuat Pak Hartono semakin kagum dan semakin ingin menunjukkan kepada semua orang di ruangan itu betapa berharganya pria di sampingnya ini. Para tamu lain pun perlahan mulai berani mendekat. Mereka yang tadinya mencibir, kini mulai mencoba mencari muka dengan menyapa ayah dan ibu menantu. Mereka seolah berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka juga menghargai kehadiran orang tua tersebut. Ibu mertua yang melihat semua itu hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Ia kini tersingkir dari lingkaran utama. Tidak ada lagi yang meminta perhatiannya. Tidak ada lagi yang memuji kecantikan dekorasi rumahnya. Semua fokus kini telah berpindah, dan ia merasa menjadi orang asing di rumah yang ia bangun dengan segala ambisinya. Malam itu, meja makan yang berpindah tersebut menjadi simbol pergeseran kekuasaan dan nilai di dalam rumah baru tersebut. Keangkuhan yang tadinya menjadi raja, kini terpaksa bersujud di bawah kebaikan hati dan ketulusan. Semua orang di ruangan itu seolah sedang belajar sebuah pelajaran hidup yang mahal, bahwa dunia ini berputar dan apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita tuai di kemudian hari. Rahasia masa lalu. Ruang makan mewah itu kini terasa jauh lebih hidup meski suasana sempat tegang. Pak Hartono terus bercerita dengan semangat, menceritakan masa-masa sulit yang ia lalui 3 dekade yang lalu. Di meja makan yang megah, di bawah lampu kristal yang mahal, rahasia masa lalu pun mulai terkuak satu persatu, membuat para tamu terpaku mendengarkan setiap detail ceritanya. Pak Hartono menjelaskan bahwa dulu, ia adalah seorang anak yatim piatu yang harus putus sekolah demi mencari sesuap nasi di kota besar. Saat itu, Pak Hartono yang kelaparan dan hampir kehilangan arah, bertemu dengan ayah menantu yang saat itu sedang bekerja sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi. Ayah menantu bukan hanya memberi makan, tapi ia juga memberikan kesempatan kerja kepada pemuda yang tidak punya pengalaman itu. Ia memberikan tempat berteduh di gudang rumahnya saat musim hujan tiba, dan yang terpenting, ia menanamkan nilai kejujuran yang hingga kini menjadi pondasi utama bisnis Pak Hartono. Pak Hartono bercerita bahwa kata-kata ayah menantu dulu, tentang bahwa harta bisa habis namun kepercayaan adalah modal abadi, benar-benar meresap ke dalam jiwanya. Para tamu yang mendengar cerita tersebut mulai merasa malu. Banyak dari mereka yang ternyata mengenal Pak Hartono sebagai seorang pengusaha yang sangat keras dan jarang sekali menunjukkan sisi emosionalnya di depan publik. Namun malam ini, mereka melihat sisi lain dari pria sukses tersebut. Mereka melihat seorang murid yang sangat menghormati gurunya. Sementara itu, ibu mertua yang masih berdiri di sudut ruangan hanya bisa terpaku. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Pak Hartono adalah tamparan telak bagi dirinya yang selama ini mengagungkan materi di atas segala-galanya. Ayah menantu hanya tersenyum mendengar pengakuan Pak Hartono. Beliau tidak pernah menganggap apa yang dilakukannya dulu sebagai sesuatu yang istimewa. Bagi beliau, itu hanyalah tindakan manusiawi yang seharusnya dilakukan oleh siapapun kepada orang yang sedang kesulitan. Beliau menjelaskan bahwa saat itu beliau merasa Pak Hartono adalah anak yang memiliki tekad kuat, dan beliau hanya merasa perlu membantunya agar anak tersebut tidak terjerumus ke jalan yang salah. Kesederhanaan dalam berpikir inilah yang membuat Pak Hartono semakin menundukkan kepala, merasa bahwa budi baik yang diterimanya jauh lebih besar daripada kesuksesan yang ia miliki saat ini. Beberapa tamu yang juga merupakan pengusaha besar mulai tertarik dengan sosok ayah menantu.
Mereka mulai menyadari bahwa di balik pakaian sederhananya, pria tua ini memiliki karakter yang luar biasa. Mereka mulai melayangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman hidup dan filosofinya. Ayah menantu menjawab dengan bijak, tanpa sombong, dan dengan tutur kata yang sangat santun. Ibu mertua yang tadinya merasa paling berkuasa, kini merasa dunianya telah runtuh total. Ia menyadari bahwa ia telah membuang emas ke tempat sampah hanya karena tampilannya yang berdebu. Pak Hartono kemudian menatap tajam ke arah ibu mertua yang masih terdiam di pojok ruangan. Pak Hartono tidak ingin suasana berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran bagi nyonya rumah tersebut. Ia berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, bahwa di dalam bisnis dan kehidupan, seseorang yang hanya melihat dari sisi luar akan selalu kehilangan peluang untuk bertemu dengan orang-orang berharga. Ia menambahkan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak orang yang bisa kita perintah, melainkan seberapa banyak orang yang bisa kita muliakan tanpa memandang latar belakang mereka. Pernyataan itu seolah menjadi vonis bagi ibu mertua. Ia merasa bahwa reputasinya kini benar-benar hancur, bukan karena ia tidak lagi kaya, melainkan karena kini semua orang tahu betapa dangkal dan sombongnya pikirannya. Malam itu, rahasia masa lalu tidak hanya mengungkap kebaikan ayah menantu, tetapi juga membongkar borok karakter ibu mertua yang selama ini tersembunyi di balik polesan kemewahan. Menantu wanita di rumah itu melihat semua itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa seolah beban yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat. Ia tidak perlu lagi merasa rendah diri karena orang tuanya. Karena malam ini, orang tuanya justru menjadi sosok yang paling bersinar di antara semua orang yang hadir. Para tamu mulai berbisik-bisik, mengagumi sosok ayah menantu dan menyayangkan perilaku ibu mertua. Mereka kini lebih memilih untuk berada di dekat ayah menantu, mendengarkan cerita-ceritanya, dan meminta saran darinya. Sementara itu, ibu mertua mulai berjalan perlahan meninggalkan ruangan, merasa tidak sanggup lagi menahan rasa malu yang membakar dirinya. Ia pergi ke kamarnya sendiri, menutup pintu, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merenungkan apa arti dari kekayaan dan apa arti dari kerendahan hati. Rumah yang ia bangun untuk pamer tersebut, malam ini justru menjadi tempat di mana martabatnya diuji dan kemudian jatuh berkeping-keping. Balik arah, situasi di dalam rumah benar-benar telah mengalami perubahan drastis. Ruang tengah yang tadinya menjadi panggung kesombongan bagi ibu mertua, kini sepenuhnya dikuasai oleh kehadiran orang tua menantu yang bersahaja. Para kolega bisnis, pejabat, dan pengusaha sukses yang hadir justru berebut untuk mendapatkan perhatian ayah menantu. Mereka tidak lagi melihat batik kusam atau wajah berkerut sebagai tanda kekurangan, melainkan sebagai simbol kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu mertua yang tadi sempat mengurung diri di kamar, akhirnya memutuskan untuk keluar kembali dengan wajah yang dipaksakan tenang. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang utama, ia menyadari bahwa posisinya telah hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi yang menyapanya dengan sanjungan. Tidak ada lagi yang meminta foto bersama untuk dipamerkan di media sosial. Semua tamu elit itu kini tampak lebih tertarik untuk mendengar filosofi hidup dari ayah menantu tentang integritas dan loyalitas. Menantu wanita melihat semua ini dengan perasaan yang sangat lega. Ia mendekati ibu mertua yang tampak seperti kehilangan arah. Ia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk membalas dendam dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, menantu memberikan isyarat kepada suaminya untuk mendampingi ibu mertua yang terlihat rapuh. Sang suami, yang sedari tadi merasa sangat bersalah, akhirnya memberanikan diri mendekati ibunya dan mengajaknya duduk di kursi yang agak jauh dari kerumunan utama. Di tengah percakapan, salah satu pengusaha besar lainnya bertanya kepada ayah menantu tentang rahasia keberhasilannya mendidik anak hingga bisa sukses seperti sekarang. Ayah menantu menjawab dengan tenang bahwa pendidikan terbaik adalah memberikan contoh ketulusan dan kerja keras.
Ia tidak pernah menuntut anaknya untuk memiliki jabatan tinggi, namun ia selalu menanamkan rasa syukur dalam setiap hembusan napas. Mendengar jawaban itu, beberapa tamu yang hadir tampak menunduk, merenungkan pola asuh mereka sendiri yang mungkin selama ini hanya berfokus pada materi dan status sosial. Ibu mertua menyaksikan pemandangan itu dengan rasa sesak yang luar biasa. Ia melihat bagaimana orang yang ia rendahkan justru menjadi sosok yang paling dikagumi dan dihormati di ruangan tersebut. Bahkan, beberapa tamu VIP mulai terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap sikap ibu mertua yang tadi ia pertontonkan. Salah satu tamu wanita, yang merupakan istri dari seorang pejabat penting, sempat mendekati ibu mertua dan berkata dengan suara pelan namun tajam, bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh harga perabotan di dalam rumahnya, melainkan oleh bagaimana cara ia memperlakukan orang lain. Kalimat itu bagaikan cambuk bagi ibu mertua. Ia merasa dunianya yang selama ini dibangun di atas fondasi kemewahan telah hancur oleh kebenaran yang jauh lebih sederhana. Ia mulai menyadari bahwa ia telah membuang waktu bertahun-tahun untuk mengejar pengakuan dari orang-orang yang ternyata lebih menghargai kemanusiaan daripada kekayaan. Ia melihat menantunya kini berdiri dengan tegak, bukan lagi menantu yang selalu menunduk ketakutan, melainkan wanita yang memiliki martabat tinggi karena ia berasal dari orang tua yang luar biasa. Perubahan arah situasi ini tidak hanya dirasakan oleh para tamu, tetapi juga oleh suami menantu. Ia kini menyadari bahwa selama ini ibunya telah salah langkah dan ia sendiri telah membiarkan kesalahan itu terjadi terlalu lama. Ia mulai berbicara kepada para tamu dengan nada yang lebih rendah hati, mengakui bahwa rumah ini bukanlah tentang kemegahan, melainkan tempat untuk berbagi kebahagiaan. Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan hangat dari para tamu, yang secara tidak langsung mengakui bahwa keluarga itu kini telah menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun tamu yang bergegas pulang. Mereka justru menikmati suasana yang kini terasa lebih hangat dan bersahaja. Makanan catering yang mewah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Percakapan yang tulus antara orang tua menantu dengan para tamu VIP menjadi hidangan utama yang jauh lebih bernilai. Ibu mertua kini hanya bisa berdiri di samping anaknya, belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan menekan egonya yang selama ini sudah terlalu tinggi. Ini adalah pelajaran besar bagi keluarga besar tersebut, bahwa di atas langit masih ada langit, dan bahwa kerendahan hati adalah mata uang yang berlaku di segala zaman. Pembalasan yang elegan. Acara syukuran hampir mencapai akhirnya. Para tamu satu persatu mulai berpamitan, namun sebelum pulang, mereka menyempatkan diri untuk menyalami ayah dan ibu menantu dengan takzim. Pemandangan itu sangat mengharukan karena dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya jauh lebih berkuasa secara finansial. Namun mereka memilih untuk merendahkan diri di hadapan orang tua yang memiliki kekayaan jiwa yang lebih besar. Bagi ibu mertua, ini adalah pemandangan yang sangat memukul, namun juga menjadi titik balik kesadarannya. Saat hanya tersisa keluarga inti di ruang tengah yang luas, keheningan menyelimuti ruangan tersebut. Ibu mertua berjalan mendekati ayah dan ibu menantu yang sedang bersiap untuk pulang. Wajah ibu mertua tidak lagi menunjukkan kemarahan atau keangkuhan yang sedari tadi ia pertontonkan. Ia terlihat sangat lelah, bukan karena acara, melainkan karena rasa malu yang mendalam di hatinya. Ia berhenti tepat di depan orang tua menantunya, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Ibu mertua menundukkan kepalanya, lalu dengan suara yang bergetar hebat, ia meminta maaf atas segala perlakuan kasar yang ia berikan sepanjang hari. Ia mengakui kesalahannya yang sangat fatal, karena telah merendahkan orang lain hanya berdasarkan penampilan luar. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan yang dicari. Ia benar-benar mengakui bahwa ia telah salah menilai kemuliaan seseorang. Permintaan maaf itu diucapkan dengan tulus,
diiringi air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya yang tadi tertutup riasan tebal. Ayah menantu yang bijak tidak membalas dengan kemarahan. Beliau tersenyum dengan tulus, lalu memegang pundak ibu mertua dengan sangat lembut. "Jangan merasa bersalah berlebihan," ucapnya dengan suara yang menyejukkan hati. "Kita semua hanyalah manusia yang sering salah dalam menilai sesuatu. Yang paling penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya." Kata-kata itu jauh lebih tajam daripada hukuman apapun, karena kata-kata tersebut memberikan pengampunan yang tidak diharapkan oleh ibu mertua. Menantu wanita merasa sangat lega melihat kejadian itu. Ia kini tahu bahwa tidak perlu ada pertengkaran hebat untuk memenangkan harga diri. Pembalasan yang paling elegan adalah dengan menunjukkan kemuliaan karakter yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ia mendekati ibu mertua dan memeluknya. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Rumah yang tadinya terasa dingin dan angkuh, malam itu akhirnya berubah menjadi rumah yang sebenarnya. Sebuah tempat di mana kasih sayang dan saling pengertian menjadi fondasi utama kehidupan. Sebelum pulang, ayah menantu meninggalkan sebuah pesan kecil yang akan selalu diingat oleh keluarga tersebut. Beliau berkata bahwa rumah yang besar akan terasa sempit jika tidak ada ruang untuk kerendahan hati di dalamnya. Sebaliknya, rumah yang kecil sekalipun akan terasa luas jika penuh dengan kasih sayang. Pesan itu meresap ke dalam sanubari suami dan istri, serta ibu mertua yang kini telah memahami arti sebenarnya dari syukur. Mereka semua mengantar orang tua menantu hingga ke gerbang depan, menatap mobil tua itu pergi dengan rasa hormat yang mendalam. Kini, rumah mewah itu tidak lagi terasa angkuh. Lampu kristal yang berkilau tidak lagi hanya memantulkan kemewahan, tetapi juga kehangatan keluarga yang baru saja disatukan oleh kedewasaan. Ibu mertua tidak lagi membicarakan status sosial di meja makan. Ia justru lebih sering berbagi cerita tentang bagaimana ia belajar banyak hal berharga dari kejadian syukuran tersebut. Menantu wanita pun kini lebih percaya diri dalam menjalankan perannya, karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh prinsip hidup yang ia jaga dengan teguh. Malam itu berakhir dengan damai. Tidak ada dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah pelajaran hidup yang akan terus dikenang. Rumah baru itu akhirnya benar-benar menjadi rumah, tempat di mana setiap anggota keluarga bisa saling menghargai dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kesombongan yang sempat menguasai ruangan perlahan memudar, digantikan oleh kerendahan hati yang justru membuat martabat keluarga mereka terasa jauh lebih tinggi dan disegani oleh orang-orang di sekitar. Itu adalah akhir dari sebuah malam yang penuh dengan ujian, namun menjadi awal dari kehidupan yang lebih bermakna.